Halo cuy, balik lagi di channel Febrian Replays di sini. Dan di episode kali ini, Ogut bakalan membahas alur film dari Malignant. Film horor dari Amerika ini merupakan karya terbaru dari James Wan. Kalau kalian pernah nonton The Conjuring, Saw, Insidious yang penuh dengan jumpscare-nya, nah ini juga salah satu film terbarunya yang penuh dengan jumpscare dan adegan pembunuhan kayak yang nyata gitu cuy. Film ini juga dibintangi oleh Annabelle Wallis, Jack Abel, Maddie Hasson, dan masih banyak lainnya. So sebelum kalur ceritanya, jangan lupa buat subrek channel Cupu Ogut, terus nyalain juga lonceng notifikasinya. Kalau udah Ogut ucapin terima kasih ya cuy. Oke, kalau gitu gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke TKP. Cerita berawal pada tahun 1993. Di sebuah rumah sakit, Dr. Florence Weaver mengungkapkan bahwa ia sedang merawat seorang pasien yang bernama Gabriel. Gabriel ini memiliki kekuatan khusus seperti mengendalikan listrik dan memancarkan pikirannya melalui pengeras suara. Dan pada suatu malam, Gabriel berubah menjadi sangat brutal dan membunuh beberapa anggota staf di rumah sakit tersebut. Namun Dr. Weaver berhasil melumpuhkannya dengan menembakkan obat bius pada Gabriel. We cut out the cancer. Tiba di masa saat ini, yaitu 28 tahun kemudian, seorang wanita hamil bernama Madison Lake kembali ke rumahnya setelah ia bekerja seharian dan ia mengeluh pada suaminya yang bernama Derek Mitchell tentang rasa sakit di perutnya selama ia bekerja. Suaminya mengatakan agar Maddie tidak hamil lagi dikarenakan setiap kali ia hamil pasti akan selalu mengalami yang namanya keguguran. Maddie pun membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan apa yang diminta suaminya itu dikarenakan Maddie ingin sekali mempunyai anak, dan mendengar hal itu pun suaminya sangat marah dan membenturkan kepala Maddie ke tembok. Cut her, bitch. Pada malam harinya Derek tertidur di luar dan ia terbangun setelah mendengar suara blender di rumahnya. Lalu pintu kulkas tiba-tiba terbuka. Ia pun mencurigai bahwa ada seseorang di dalam rumahnya. Kemudian ia berjalan menghampiri sofa dan melihat seseorang sedang duduk menonton TV. Tiba-tiba lampu padam disertai orang tersebut hilang, akan tetapi masih terlihat jejak di sofa tempat orang itu duduk. Kemudian tiba-tiba orang itu datang dan membenturkan kepala Derek dan membunuhnya. Di saat yang sama, Maddie pun terbangun beranjak dari tidurnya dan menemukan Derek sudah tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Dan tak berselang lama, ada sosok makhluk hitam yang muncul tepat di belakang suaminya itu, yang kemudian menyerang Maddie hingga tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Maddie terbangun sudah berada di rumah sakit dan ditemani adiknya yang bernama Sydney. Ia pun diberitahu oleh Sydney bahwa dari kejadian semalam itu membuat bayi yang masih di dalam kandungannya tidak berhasil diselamatkan. Di tempat berbeda terlihat dua orang detektif yang bernama Detektif Saw dan Detektif Regina sedang mengidentifikasi mayat suami dari Maddie. Dalam identifikasinya, mayat tersebut tidak ditemukan bekas sidik jari sang pelaku, dan dari hasil investigasinya mereka bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan. 2 minggu kemudian, dengan ditemani sang adik, akhirnya Maddie bisa kembali ke rumahnya lagi. Namun ia masih trauma pada kejadian yang menimpanya karena ia merasa kejadian tersebut sangat nyata baginya. Dan pada malam harinya ia melihat ada seseorang sedang berdiri di luar rumahnya. Takut terjadi sesuatu yang tidak-tidak, ia pun mengunci semua akses masuk ke rumahnya tersebut.
Keesokan paginya sang adik mendatangi rumah Maddie untuk memastikan keadaan Maddie, akan tetapi akses masuk ke dalam rumah Maddie sebelumnya sudah dikunci ganda oleh Maddie sendiri. Sang adik pun harus menaiki atap untuk dapat masuk ke dalam rumahnya. Maddie pun bercerita bahwa ia ingin sekali mempunyai anak dari darah dagingnya sendiri. Namun ada satu hal yang diceritakan Maddie dan itu membuat sang adik terkejut bahwa ternyata mereka bukanlah saudara kandung dan Maddie sendiri ternyata anak adopsi yang diadopsi orang tuanya Sydney pada umur 8 tahun sebelum Sydney lahir, sedangkan orang tua Maddie sendiri sudah meninggal. Di tempat berbeda, terlihat seorang wanita sedang memandu para wisatawan di kota bawah tanah Seattle, dan wanita ini bernama Serena May. Saat ia berkemas untuk pulang, ia mendengar ada sesuatu di dalam ruangan, dan dengan penuh rasa takut serta penasaran yang tinggi, ia pun mengecek ke tempat tersebut dan tiba-tiba setelah tersadar, ia sudah disekap di sebuah ruangan bersama seseorang yang menculiknya. Perlu diketahui juga si penculik ini hanya bisa berkomunikasi lewat media elektronik saja. Lalu ia pun terkejut saat penculik itu mengatakan tentang Dr. Weaver. Kemudian si penculik itu menghubungi Dr. Weaver dan mengatakan bahwa sudah saatnya memotong kankermu. Mendengar hal itu pun sang dokter teringat dengan seorang pasien yang dulu pernah ia tangani. Pada malam harinya, Maddie mulai merasakan hal yang aneh di rumahnya sendiri, dan pada saat ia hendak mencuci pakaiannya, ia melihat Dr. Weaver sudah berada di rumahnya. Kemudian datang seseorang dengan pakaian hitamnya dan langsung menyerang Dr. Weaver. Maddie sendiri pun tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya, serta suasana di rumahnya yang seketika berubah. Ia juga menyaksikan langsung adegan pembunuhan yang dilakukan orang tersebut terhadap Dr. Weaver, dan orang itu membunuh Dr. Weaver dengan menggunakan penghargaan milik Dr. Weaver. Paginya Maddie terbangun dari tidurnya dan mendapati kepala belakang Maddie sudah mengalami pendarahan. Sementara itu di kediaman Dr. Weaver, Shaw dan para anggotanya sedang mengidentifikasi mayat dari Dr. Weaver. Di sana mereka tidak menemukan sidik jari dan alat untuk membunuh Dr. Weaver seperti korban sebelumnya. Akan tetapi Shaw menemukan sebuah foto anak perempuan yang merupakan pasien dari Dr. Weaver di tahun 1992. Kabar kematian Dr. Weaver pun muncul di televisi dan surat kabar membuat Maddie bercerita pada adiknya tentang kematian Dr. Weaver, bahwa ia secara jelas melihat proses pembunuhan yang dialami Dr. Weaver dan seakan-akan ia berada di sana. Sementara itu di kantor polisi, Shaw meminta rekannya untuk menuangkan foto pasien perempuan yang ia temukan di kediaman Dr. Weaver. Dalam sebuah apartemen terdapat seorang laki-laki tua yang bernama Dr. Victor Phil sedang bergegas untuk tidur. Sementara itu pada saat Maddie tidur, ia terbangun dan dikejutkan dengan Dr. Phil sudah berada tepat di hadapannya. Seperti yang dirasakan Maddie sebelumnya, Maddie tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan suasana rumahnya yang seketika berubah, disertai dengan kedatangan si pembunuh tersebut yang kemudian membunuh Dr. Phil tepat di hadapan Maddie. Keesokan paginya ia pun terbangun dengan berteriak secara histeris, yang itu juga membuat sang adik mendatangi kamar Maddie. Maddie pun bercerita lagi tentang pembunuhan itu, tapi kali ini Maddie sempat melihat wajah si pembunuh. Kemudian Maddie dan Sydney mendatangi kantor kepolisian. Ia bercerita pada kedua detektif itu tentang semua yang dialaminya. Akan tetapi kedua detektif tersebut tidak percaya dengan cerita Maddie, dan cerita Maddie tersebut hanya dianggap halusinasi dirinya saja. Maddie pun memberitahu lokasi apartemen tempat Dr. Phil dibunuh, dan mereka pun menyambangi lokasi apartemen yang dimaksud, dan benar saja di salah satu kamar apartemen tersebut ditemukan Dr. Phil sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Kembali ke kantor polisi, mereka membuat sketsa wajah si pelaku dengan dibantu oleh Maddie, dan pada saat Maddie di toilet, si pembunuh itu menghubungi Maddie. Di sini dijelaskan bahwa nama Maddie sendiri dahulunya adalah Emily sebelum orang tua adopsinya mengubah namanya menjadi Maddie. Di sini Maddie tiba-tiba menyebut nama Gabriel setelah si pembunuh itu mengatakan akan membunuh satu persatu orang di masa lalunya.
Sepulangnya dari kantor polisi, Maddie beserta adiknya pergi ke rumah ibunya untuk mencari tahu tentang seseorang yang bernama Gabriel. Di sana mereka memutarkan rekaman video di mana video itu menampilkan beberapa kali Maddie berbicara sendiri. Perlu diketahui, Gabriel ternyata adalah teman masa lalunya Maddie yang wujudnya tidaklah nyata, hanya Maddie yang bisa melihatnya dan Maddie bersama Gabriel hidup di dalam satu pikirannya. Di kantor polisi, Saul melihat hasil foto perempuan pasien Dr. River yang sudah dituakan sebelumnya dan terlihat foto perempuan itu adalah Maddie. Kemudian ia mencari informasi lebih lanjut tentang Maddie. Ia menemukan sebuah flash disk dan membuka sebuah video lama Dr. River pada tahun 1992 ketika Maddie masih kecil. Dr. River menjelaskan bahwa pasiennya yang bernama Emily mengalami psikosis mental karena melihat dan sering mendengar suara aneh di pikirannya. Dan dalam menangani kasus Emily, Dr. River dibantu dengan 2 dokter lainnya, yaitu Dr. Phil yang sudah tewas dan saat ini tersisa Dr. John yang masih hidup. Kemudian Saul segera mencari alamat Dr. John lalu bergegas pergi ke kediamannya yang mana diperkirakan Dr. John akan menjadi korban selanjutnya oleh Gabriel. Dan secara bersamaan Maddie dalam penglihatannya diperlihatkan Dr. John sedang dibunuh oleh Gabriel. Di saat yang sama Saul yang tiba di lokasi menemukan Dr. John telah tewas di dalam bak mandi dan Gabriel yang masih di sana menampakkan wujudnya lalu menyerang detektif Saul dan kemudian pergi. Akan tetapi setelah itu detektif Saul kehilangan jejak di sebuah rumah kosong. Keesokan harinya Maddie didatangi oleh Saul. Ia merekomendasikan seorang psikiater untuk membantu Maddie dalam mengatasi gangguan psikisnya dengan metode hipnoterapi. Lalu mereka mendatangkan psikiater tersebut dan melakukan hipnoterapi pada Maddie, di mana hal itu membawa Maddie ke masa lalu sebelum ia diadopsi. Maddie bercerita bahwa Gabriel mengikutinya dari rumah sakit dan menemani hari-harinya sampai ia diadopsi oleh ibunya Sydney yang saat itu belum memiliki anak. Pada saat ibu adopsinya itu mengandung Sydney, Gabriel merasuki pikiran Maddie, membuat kekacauan pada saat merayakan kehamilan ibunya Sydney, di mana saat itu Gabriel tak menginginkan Sydney lahir karena ditakutkan jika Sydney lahir maka Maddie tak membutuhkannya lagi. Di saat yang sama seorang wanita yang disekap sebelumnya berhasil melepaskan diri yang kemudian jatuh tepat di hadapan mereka. Di tempat penyekapan wanita tersebut ditemukan pakaian serba hitam dan senjata tajam yang sudah diasah sebelumnya. Atas kejadian itu pun Maddie ditangkap karena dituduh menyekap seseorang di dalam rumah, dan di kantor polisi ia diinterogasi oleh kedua detektif tersebut memaksa Maddie mengakui semua perbuatannya. Akan tetapi dengan mengeluarkan ulti Eudora, Maddie tetap bersikeras bahwa ini adalah perbuatan dari Gabriel. Stop lying to us. I'm telling the fucking truth! Kemudian seseorang yang tak dikenal menghubungi Saul. Dalam percakapannya si penelpon misterius itu pun mengatakan bahwa ia adalah Gabriel. Gabriel meminta barang-barang yang sempat disita agar dikembalikan, jika tidak maka Saul dan para anggotanya akan dibunuh. Di tempat lain, Sydney sedang menuju rumah sakit tempat ketika orang tuanya pertama kali mengadopsi Maddie, dan rumah sakit itu sudah ditutup sejak tahun 90-an. Kemudian Sydney masuk ke dalamnya dan mencari informasi tentang Emily May atau Maddie yang kita kenal sekarang. Di sana ia menemukan sebuah file dan membawanya pulang. Kemudian ia memutar video tersebut bersama ibunya dan terungkap bahwa Maddie dahulunya adalah seorang anak yang dilahirkan oleh seorang wanita bernama Serena May pada saat Serena berusia 15 tahun. Ternyata wanita yang disekap dan terjatuh dari loteng rumah Maddie itu bisa dipastikan adalah ibunya Maddie, dan kabar yang mengatakan ibunya Maddie telah meninggal itu adalah bohong. Dari video itu juga dijelaskan bahwa Serena May dahulunya diperkosa dan hamil sampai melahirkan. Karena usia yang masih sangat muda, orang tua Serena pun tidak merestui kehamilan dirinya sehingga ia membawanya ke rumah sakit tersebut. Dalam video ini juga diketahui bahwa Gabriel itu adalah tumor yang terdiri dari jaringan rambut, gigi, otot, dan tulang yang hidup di belakang punggung Maddie, dan hal itu pun dinamakan kembar parasit. Kembar parasit disebabkan oleh dua embrio yang berkembang di dalam rahim namun tidak terpisah seperti seharusnya, sehingga salah satu bayi terbentuk normal sementara yang lainnya hidup menempel di badan saudaranya, dan mereka juga memiliki jiwa yang berbeda namun otak yang sama. Seperti parasit pada umumnya, Gabriel memakan Emily, dan hal itu membuat Gabriel memiliki kembar
berkemampuan untuk mengambil alih pikiran dan tubuh Emily tanpa disadari oleh Emily sendiri. Para dokter pun menyadari bahwa semakin hari Gabriel telah tumbuh menjadi lebih dominan di badan Emily, sehingga untuk menyelamatkan Emily, para dokter memutuskan untuk membuang tumor Gabriel dan memisahkan Gabriel dari tubuh Emily. Akan tetapi para dokter tidak bisa membuang otak Gabriel karena itu akan menyebabkan koma atau kecacatan otak permanen pada Emily, sehingga Gabriel masih tetap hidup dan menggunakan otaknya di badan Emily. Gabriel sebenarnya sudah mati sejak operasi tersebut, namun ia terbangun ketika Derek membenturkan kepala Emily ke tembok pada awal film tadi. Di tempat lain, Emily yang kita kenal sekarang sebagai Maddie dimasukkan ke dalam sel. Di sana ia diganggu oleh beberapa wanita penghuni sel. Kemudian terlihat Gabriel mengambil alih tubuh Melly dan membuat kekacauan di sana serta membunuh mereka semua. Saul dan Regina pun tiba di lokasi lalu melihat para anggotanya sudah tewas dan Maddie yang berhasil keluar dari sel membunuh semua polisi yang berada di sana. Kemudian ia pergi meninggalkan detektif Saul dan Regina. Sementara itu Sydney bergegas menuju rumah sakit ke ruang di mana ibunya dirawat. Di sana sudah ada Gabriel yang kemudian menyerang Sydney, namun saat itu Sydney berteriak pada Maddie untuk mengambil alih pikiran dan tubuhnya serta mengingatkan tentang hal-hal buruk yang telah dilakukan Gabriel. Maddie yang berusaha merebut kembali tubuhnya masuk ke dalam pikiran Gabriel, dan di alam bawah sadarnya Maddie mengurung Gabriel di sebuah ruangan gelap yang kemudian Maddie dapat memenangkan sebuah pertarungan pikiran tersebut. Setelah itu Maddie yang berhasil mengambil alih pikiran dan tubuh sepenuhnya memeluk Sydney di samping ibunya yang sedang dirawat. Dan film pun Oke, itu lahir dari film Malignant 2021, sebuah film yang lumayan gokil sih ini. Dan terima kasih sudah menonton video Ogut. So keep enjoy, keep smiling, and see you next video. Bye bye.